Chapter 381 Perintah Dewa. Penatuali bijaksana dan berwawasan luas. Keduanya jelas-jelas pecundang yang sakit hati dan tidak mau mengaku kalah. Perang teknik Genesis telah berakhir. Jika Anda seorang pria, jangan terlalu pelin-pelan. Cepat serahkan benih kilin itu. Anak-anak muda dari klan kuno teknik Genesis berbicara satu demi satu dengan senyuman di wajah mereka. Mereka secara alami senang melihat situasi seperti itu dan berharap lebih banyak teman lama akan membela mereka. Kemarahan Li Heishui melonjak, dan dia benar-benar ingin menginjak wajah orang-orang ini. Mereka menggertaknya dan Ye Fan karena mereka tidak memiliki latar belakang. Dia perlahan-lahan menenangkan dirinya dan mencibir. Harta karun adik laki-laki Gu Feng seharusnya lebih berharga. Tuan muda Istana Iblis Langit Yao Yuekong berbicara, berdiri di sisi Ye Fan pada saat yang genting ini. Pangeran Xia yang agung, Xia Yiming mengangguk. Ras kerajaan kuno yang masih hidup adalah harta yang tak ternilai harganya. Kita benar-benar dapat memahami rahasia kuno yang agung melaluinya. Kamu salah. Tetua tertinggi istana kekecewaan Li Yishui menggelengkan kepalanya, senyum tipis di wajahnya. Dia melirik ke arah Ye Fan. Ras kerajaan kuno tidak bisa dijinakkan, jadi tidak ada gunanya. Sebaliknya, nilai dari senjata yang tak tertandingi itu tak terukur. Apa yang bisa kamu gunakan untuk membandingkan? Saudara Li benar. Itu hanya monyet purba, tidak terlalu berguna. Nangong Qi tersenyum dan mengangguk. Ye Fan dengan tenang berkata, karena Anda bersikeras bahwa ras kerajaan kuno yang masih hidup tidak sebagus senjatanya, maka saya akan memberi Anda contoh sederhana. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana dengan seni surga 9 revolusi kera dari klan kera suci pertempuran? Ekspresi anggota klan kuno teknik Genesis membeku. Itu adalah warisan abadi, dan nilainya sulit untuk diperkirakan. Dapatkah itu dibandingkan dengan kitab suci kuno di tempat suci? Bisakah itu menekan senjata yang tidak menyenangkan itu? Ye Fan bertanya, menyebabkan orang-orang dari klan teknik kejadian kuno menjadi keluh. Mereka ingin membantah tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Kami juga ragu-ragu sekarang, tapi sekarang kalau dipikir-pikir, nilai ras kerajaan kuno yang masih hidup terlalu besar. Itu tak terukur. Itu memang lebih berharga. Itu benar, bahkan di era kuno, hanya ada 2 atau 3 Battle Sein Apes. Mereka sebanding dengan Kaisar Agung, dan metode kultivasi Qi mereka secara alami merupakan kitab suci kuno yang menghancurkan bumi, harta yang tak ternilai harganya. Beberapa orang tua yang hadir mengangguk setuju. Mereka mendambakan obat dewa, tetapi mereka tidak akan bertindak sejauh itu untuk memutarbalikkan kebenaran. Ye Fan mencibir, kamu mengoceh tidak masuk akal. Ekstremitas kultivasi adalah sama. Seni surgawi 9 revolusi tak ternilai harganya. Selain itu, kitab suci kuno dari beberapa tanah suci manusia adalah warisan dari zaman purba. Kenapa kamu selalu di sini? Li Heishui membencinya dari lubuk hatinya. Anak muda, tunjukkan rasa hormat saat Anda berbicara. Jangan ceroboh. Tetua Agung Istana Kekecewaan menarik wajah panjang. Apakah Anda masih pantas mendapatkan rasa hormat saya? Li Heishui menggelengkan kepalanya. Tetua Agung Istana Kekecewaan mengungkapkan niat membunuhnya dan berkata, junior yang tidak sopan, hari ini saya akan mengajari Anda bagaimana menjadi orang yang tepat. Dia hendak menyerang. Meskipun dia berbicara dengan Li Heishui, dia jelas menyertakan Ye Fan, ingin menekannya bersama. Keduanya terlalu sombong. Mereka harus diberi pelajaran. Menghina para senior adalah kejahatan besar. Mereka harus dipenjara selama beberapa tahun. Murid-murid muda dari keluarga teknik kejadian kuno sangat ingin seseorang membela mereka. Mereka mencibir dan bergema. Tetua Agung Istana Kekecewaan maju selangkah demi selangkah. Setelah menemukan alasan, dia akan menyerang di depan umum. Li Yishui, ibumu memanggilmu pulang untuk makan malam. Sebuah suara tiba-tiba datang dari luar kerumunan. Semua orang membatu ketika mendengar ini. Ye Fan tahu bahwa itu pasti Pang Bo. Kata-kata seperti itu terlalu tidak biasa di dunia ini, dan hanya dia yang bisa mengatakannya. Siapa itu? Li Yishui bingung dan jengkel. Seseorang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Baru kemudian kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Banyak dari generasi yang lebih tua tidak bisa menahan tawa. Generasi yang lebih muda bahkan lebih tidak bermoral, bergoyang-goyang sambil tertawa. Ye Fan bergurau, Pak Tua, kenapa kamu tidak pulang dulu untuk makan malam? Ibumu sedang mencarimu. Haha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan sudut mulut anggota klan teknik Genesis kuno bergerak-gerak saat mereka mencoba yang terbaik untuk tidak tersenyum. Sebagai tetua agung Istana Kekecewaan,
Tidak akan berlebihan untuk mengatakan kalau separuh tubuhnya ada di dalam kubur, tapi seseorang telah menggunakan ibunya untuk memanggilnya pulang untuk makan malam. Bagaimana dia bisa menanggung semua ini? Pada saat ini, seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Rasa malunya berubah menjadi kemarahan, dan dia menghadapi Ye Fan dan Li Heishui dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia ingin membunuh mereka untuk melampiaskan kemarahannya. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Orang tua, jangan anggap dirimu sebagai dewa suci yang bisa menekan siapapun yang kamu inginkan. Junior berani bersikap tidak sopan padaku. Tidak akan terlalu berlebihan untuk mengambil nyawamu. Li Yishui berkata dengan suara dingin. Dia meraih token besi hitam di tangannya dan hendak menghancurkannya. Namun, dia mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa mengguncangnya. Dia sangat terkejut. Orang tua, lihat apa itu. Li Heishui mencibir. Benda tua itu adalah perintah ilahi. Di samping, banyak tokoh generasi yang lebih tua berteriak karena khawatir, menjadi pucat karena ketakutan. Tanda besi itu sehitam tinta tanpa kilau. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, dan ada ukiran gunung di atasnya. Itu tertutup oleh awan dan kabut, membuatnya kabur. Tetua Agung Istana Kekecewaan menatap tanda besi di tangannya. Matanya membelalak dan tubuhnya bergetar. Bagaimana kau bisa? Itu benar-benar token ilahi si tua bangka itu. Siapa mereka? Mengapa mereka memiliki benda seperti itu? Semua tokoh yang lebih tua tertegun. Ekspresi mereka berubah seolah-olah mereka telah melihat ular atau kalajengking. Si tua bangka itu misterius dan menakutkan. Dia adalah bandit nomor satu di wilayah utara, dan tidak ada yang tahu seberapa tinggi kultivasinya. 1000 tahun yang lalu, dia mengejar Dewa Suci dan hampir memaksanya masuk ke tanah terlarang awal mutlak. Dia bahkan menunggu di luar tanah suci selama beberapa tahun, menunggu serangan besar keluar dan mengambil kepalanya. Dia mewakili misteri dan teror. Hingga hari ini, tidak ada yang pernah melihat wujud aslinya. Tidak ada yang tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Orang-orang hanya tahu bahwa dia sudah sangat tua dan kekuatannya tak terduga, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama dia telah hidup. Di wilayah utara, dia adalah sinonim dari teror. Banyak orang mengatakan bahwa mereka lebih suka menyinggung Dewa Suci daripada menjadi musuhnya. Jika tidak, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Token besi hitam diwariskan olehnya, dan hanya ada 2 atau 3 di antaranya. Mereka adalah token ilahi yang menyelamatkan nyawa, dan bahkan orang-orang di Tanah Suci pun takut pada mereka. Pada saat ini, An Miaoyi, Jin Cixiao, dan orang suci lainnya semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Ketika sosok yang lebih tua memandang Ye Fan dan Li Heishui, ekspresi mereka juga berubah. Dengan token ilahi si tua bangka, tidak banyak orang di wilayah utara yang berani menyerang mereka. Tetua Agung Istana Kekecewaan memerah karena malu. Dia tidak bisa maju atau mundur. Siapa yang berani membunuh orang tua bangka itu di depan umum? Bahkan jika Li Yishui memiliki 10 nyali lagi, dia tidak akan melakukannya kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Dentang. Saat dia linglung, tangannya bergetar, dan token besi hitam jatuh ke tanah, mengeluarkan suara logam yang jelas. Kau melempar token ilahi. Apakah kamu akan menyerang kami? Aku tidak melemparnya. Ekspresi Tetua Agung Istana Kekecewaan berubah drastis. Dia buru-buru mengambil token besi hitam, takut iblis yang tak tertandingi akan muncul dan membunuhnya dengan satu jari. Dua teman muda, orang tua ini telah menyinggung perasaan kalian sebelumnya. Tolong maafkan saya. Saya sudah tua dan berkepala batu. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Wajah Li Yishui memerah. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dia mengembalikan token ilahi dengan kedua tangannya, lalu berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia penuh dengan rasa frustrasi dan penghinaan. Ayo pulang dan makan. Pang Bo berdehem lagi. Siapa ini? Aku sangat memujamu. Li Heishui tertawa dan melihat sekeliling mencari seseorang. Yang lain tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulut mereka. Ini terlalu jahat. Bagaimana Li Yishui bisa menghadapi orang lain di masa depan? Senior, kamu kalah. Ye Fan menyebutkan hasil duel teknik Genesis. Salah. Teman kecil, kamu harus menyerahkan benih kilin. Nangong Qi menggelengkan kepalanya. Klan teknik Genesis bersikeras bahwa senjata pembunuh itu tak ternilai harganya. Mereka telah menang. 4 klan kuno teknik Genesis yang hebat berakar kuat di wilayah utara dan memiliki pengaruh besar. Banyak sekte besar yang memohon bantuan kepada mereka. Tentu saja, ada beberapa teman lama yang hadir. Serahkan benih kilin. Kamu sudah kalah. Kemenangan telah diputuskan.
Cepat akui kekalahan dari Grandmaster Nangong. Mengapa kita tidak menyebutnya seri? Para pemuda dari klan kuno teknik Genesis dan teman lama, mereka berbicara satu demi satu, memberikan tekanan. Bagaimanapun, pihak lain memiliki token ilahi. Mereka ingin maju sebagai mundur dan menyebutnya seri. Secara alami, ada orang yang tidak tahan dan berdiri di sisi Ye Fan. Mereka mulai berdebat di tempat, tetapi lebih banyak orang yang tidak peduli. Konyol. Apakah Anda tahu nilai klan kekaisaran kuno jauh? Dia dengan tenang menyapu pandangannya ke arah klan teknik Genesis. Tidak ada fluktuasi, tapi tekanannya membuat orang sulit bernafas. Semua orang terkejut. Apa hubungan antara Taois Naga Merah dan Gu Feng? Dia jelas-jelas membela dia. Kamu sudah jelas kalah, tapi kamu masih ingin menggertak orang lain dengan kekuatanmu. Apa kamu punya rasa malu? Ekspresi Taois Naga Merah acuh tak acuh. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap Nangongki dan berkata, jika Anda bersikeras menggunakan kekuatan untuk bernalar, maka saya akan menggunakan kekuatan untuk menghancurkan Anda. Apakah kamu yakin? Semua orang tercengang. Hubungan Taois Naga Merah dan Gu Feng tidak dangkal, dan dia akan mengambil tindakan atas namanya. Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh, dan bahkan An Miaoyi, Yao Yuekong, dan anak-anak dewa tidak terkecuali. Nangongki dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka semua tertegun. Taois tua ini bahkan berani mengejar guru suci. Bagaimana mereka bisa menyinggung perasaannya? Kami mengaku kalah. Nangongki menunduk dan mengaku kalah. Siapa yang berani tidak yakin dengan Taois Naga Merah? Belum lagi berdiri di sisi alasan, bahkan jika tidak ada alasan, mereka harus diyakinkan. Terima kasih, senior. Ye Fan melangkah maju dan membungkuk. Taois Naga Merah mengangguk, lalu menyapu pandangannya ke semua orang. Matanya sangat tajam saat dia berkata, jika ada yang berani menyakitinya, itu berarti tidak menghormatiku. Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka mendengar kata-kata ini. Iblis yang tak tertandingi ini sangat protektif, siapa yang berani menyentuh Gu Feng? Selain itu, teknik Genesis Ye Fan sangat mencengangkan. Banyak sekte besar telah lama ingin mengikatnya, dan sekarang mereka tidak berani lalai. Adik laki-laki Gu Feng, Anda mengalahkan seorang Grandmaster teknik Genesis dan menjadi terkenal dalam semalam. Anda memenangkan jutaan kilogram energi Genesis. Anda harus mentraktir kami makan. An Miaoyi diam-diam mengirimkan suaranya, matanya berbinar. Meskipun Chosens dan Chosens bangga dan sombong, mereka semua memiliki pemikiran sendiri. Pihak lain sangat mungkin menjadi guru Tao Yuan di masa depan. Mereka harus menjalin hubungan yang baik dengannya. Dong. Tiba-tiba, lonceng Wuxi berdering lagi. Kota ilahi bergema. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tahu bahwa serangan di Gunung Ungu telah berakhir. Mengaum. Tiba-tiba, raungan menakutkan terdengar, disertai dengan gelombang jeritan menyedihkan. Auman. Raungan itu mengguncang langit. Tampaknya banyak makhluk yang tak terlukiskan telah muncul di kota ilahi. Serangan di Gunung Ungu telah berakhir, tapi raungan ini. Banyak pembudidaya yang bingung. Tidak bagus, makhluk purba telah muncul. Teriakan ketakutan datang dari jauh. Gunung Ungu telah ditembus. Banyak makhluk purba telah keluar dan mengejar kita. Sebuah suara peringatan membelah langit. Kota ilahi berada dalam kekacauan. Makhluk-makhluk purba yang menakutkan telah muncul dan melintasi kehampaan untuk memasuki kota ilahi. Ini adalah berita yang menakutkan. Chapter 382 menyerang kota dewa. Lonceng Gunung Ungu berbunyi, mengirimkan gelombang lonceng melalui kehampaan. Makhluk kuno telah muncul, mengguncang seluruh kota dewa. Mengaum. Makhluk misterius meraung, mengguncang langit dan bumi, menghamburkan awan di langit. Bahkan kota dewa pun bergetar. Tidak ada ekspresi yang berubah. Jiwa banyak orang gemetar. Makhluk mengerikan macam apa yang telah muncul. Pasti ada lebih dari satu. Teriakan-teriakan menyedihkan terdengar dari segala penjuru kota ilahi, penuh dengan kekhawatiran. Sampai-sampai seseorang bahkan bisa merasakan aura menakutkan dari jauh. Apa sebenarnya yang ditemui para ahli ras manusia setelah memasuki Gunung Ungu? Bagaimana bisa begitu banyak makhluk kuno ditarik keluar? Semua orang panik. Hong. Fluktuasi mengejutkan ditransmisikan dari utara. Niat membunuh mengalir ke langit. Ada para penguasa suci yang bertarung melawan makhluk kuno di sana. Awan di segala arah tersapu, dan langit bergetar dengan keras. Makhluk mengerikan macam apa yang telah datang. Wajah banyak orang menjadi pucat. Bahkan tokoh-tokoh tingkat Raja Suci telah mengambil tindakan. Mereka telah menghadapi musuh yang hebat, jadi bisa dibayangkan betapa seriusnya situasinya. Weng, kekosongan itu bergetar. Sebuah awan iblis bergegas datang dari arah barat.
Tidak diketahui berapa banyak li yang dicakupnya. Awan itu turun ke arah kota dewa dengan aura menakutkan yang membuat darah seseorang menjadi dingin. Hong! Cakar besar yang ditutupi sisik hijau menjulur dari dalam awan hitam. Itu seperti sebuah gunung kecil yang mencakar ke bawah. Semua orang menyaksikan tanpa daya saat selusin atau lebih sosok generasi yang lebih tua dihancurkan menjadi kabut berdarah. Tubuh dan roh mereka musnah. Makhluk macam apa itu? Seberapa besar itu? Semua ini sangat mengerikan. Mereka yang melihat pemandangan ini semua tercengang. Seluruh tubuh mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Siapa yang bisa menghadapi makhluk sekuat itu? Mungkin bahkan para penguasa suci akan merasa berat untuk menghadapinya. Itu sampai pada titik di mana mereka bisa menghentikannya atau tidak, itu masalah lain. Hong! Cakar besar itu menggapai ke bawah lagi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Lusinan ahli pingsan di udara. Dengan satu sapuan, mereka segera berubah menjadi pasta berdarah. Zeng zeng zeng. Musik kuno terdengar dari selatan. Itu tidak lembut sama sekali. Niat membunuh melonjak seperti gelombang gila, dan musiknya seperti teriakan pedang. Seseorang dapat dengan jelas melihat berkas cahaya besar melesat ke bawah, dan nada kecapi seperti gelombang, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya dan menutupi langit dan bumi. Ini adalah suara pembunuhan yang mengerikan. Seolah-olah ada pasukan yang luar biasa yang berlari kencang. Niat membunuh yang tak ada habisnya menyapu, dan banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya ditembus. Puff, puff, puff. Mayat-mayat jatuh dari langit dan tercabik-cabik oleh aura pembunuh yang tak terbatas. Terlalu menakutkan, ini adalah sosok humanoid, tidak ada yang berani naik. Orang-orang terkejut menemukan bahwa bagian selatan telah sepenuhnya dibersihkan. Tidak ada yang berani naik dan bertarung. Suara guzeng itu seperti lautan badai, menyapu selatan. Boom! Ki ungu datang dari timur, seperti lautan magma ungu yang bergelombang, menutupi arah timur. Ada aura menakutkan yang mengalir deras dari dalam. Bang! Tepat pada saat ini, sebuah tangan ungu besar menekan ke bawah, menghapus langit dan menutupi matahari. Itu seperti gunung ungu yang menghantam, menghancurkan sebuah istana menjadi beberapa bagian di tempat. Banyak orang meninggal dengan cara yang kejam. Tangisan menyedihkan naik dan turun, dan beberapa orang bergegas ke langit untuk melarikan diri dari wilayah itu. Namun, mereka masih tidak bisa melarikan diri. Tangan ungu besar itu menyapu, dan orang-orang itu seperti kertas yang hancur. Mereka semua hancur tak terkira, terbelah menjadi beberapa bagian, dan kemudian berubah menjadi pasta berdarah. Ada yang mulia bergegas. Semua orang menemukan dengan terkejut bahwa keluarga Jiang dan Tuan Suci keluarga Ji bergegas bersama dan menyerang awan ungu. Energi ungu dipukuli sampai berkobar. Langit seperti gulungan lukisan, mengeluarkan suara hualala dan berguncang dengan keras. Seolah-olah itu bisa terkoyak kapan saja. Ada para ahli yang kuat yang menyerang dari segala arah di kota dewa. Selain itu, ada lebih banyak lagi makhluk kuno yang meninggalkan kota untuk bertarung dalam pertempuran hebat dengan para pembudidaya manusia. Berbagai Great Sage Lord semua mengambil tindakan, dan tidak ada yang bisa menonton dengan tangan terlipat. Seluruh dunia ini bergetar. Ini adalah pertempuran yang menakutkan, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas. Gunung Ungu, makhluk-makhluk ini datang dari Gunung Ungu melalui kehampaan. Terlalu menakutkan. Hati banyak orang bergetar, dan mereka ingin melarikan diri dari kota dewa. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah. Jika mereka menjadi sasaran makhluk-makhluk itu, mereka pasti akan mati. Sebenarnya, kita tidak bisa menyalahkan makhluk-makhluk itu. Tanah suci mengganggu mereka dan membangunkan mereka dari tidur mereka. Hal ini akan mempercepat hilangnya kekuatan hidup mereka, jadi mereka secara alami mengejar mereka sampai ke kota dewa. Ini adalah bencana besar. Aku ingin tahu bagaimana kita akan menghadapinya. Ye Fan terkejut. Makhluk kuno Gunung Ungu telah melarikan diri. Seseorang pasti telah memasuki wilayah terdalam dan mengejutkan raja mereka. Apakah warisan Kaisar Agung Wuxi telah diperoleh oleh seseorang? Meskipun anjing hitam besar itu yakin bahwa tidak ada yang bisa mendapatkannya, dia masih memiliki beberapa keraguan. Apakah Jiang Taixu telah diselamatkan? Ini juga merupakan pertanyaan yang sangat dia khawatirkan. Monyet itu muncul lagi. Seseorang di Taman Batu berteriak kaget, menunjuk ke cakrawala. Benar saja, kera Santo pertempuran jungkir balik tinggi ke langit. Kera itu berdiri di atas awan, dan dengan senjata yang tak tertandingi di tangannya, matanya berapi-api dan berwarna keemasan. Kera itu tiba di langit di atas kota dewa, ekspresinya tidak menentu. Dentang, dentang, dentang.
Kota dewa berada dalam bahaya, dan sisi selatan adalah yang paling berbahaya. Suara kecapi yang dimainkan oleh wanita halus di awan sangat merusak, jadi tidak ada yang berani maju. Boom! Tiba-tiba, cahaya merah membumbung tinggi ke langit, menyapu ke arah wanita itu. Api ilahi yang tak berujung membentuk bentuk burung phoenix ilahi, menyapu tinggi ke langit. Pada saat ini, semua orang di kota ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ini adalah tekanan yang berasal dari jiwa mereka, menyebabkan mereka tanpa sadar bersujud dan berlutut di tanah. Senjata yang ekstrim. Itu adalah tungku alam semesta abadi klan Jiang. Itu benar, itu adalah tungku dewa yang ditempa dari emas merah darah Phoenix. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi, dan menguapkan samudera yang luas. Banyak pembudidaya berteriak kaget, semuanya memakai ekspresi terkejut. Semua orang gemetar, dan mereka ingin bersujud. Mereka tidak bisa menahannya sama sekali, seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa. Suara kecapi terputus, dan wanita di awan berubah menjadi seberkas cahaya ilahi, melesat ke cakrawala. Dia menghindar, tidak berani menghadapi serangan itu sama sekali. Apakah ini nyata? Dia menggunakan senjata ekstrim. Banyak dari generasi yang lebih tua merasakan jantung mereka berdebar-debar. Tadi, itu hanya pertunjukan intimidasi, dan dia tidak benar-benar menunjukkan kekuatan Dao ekstrim. Seseorang menjawab, Hong. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan melonjak, dan kekuatan ilahi yang meluap dari surga melonjak. Semua orang gemetar ketakutan lagi, hampir tidak bisa membuka mulut mereka untuk berbicara. Awan ungu di timur dengan cepat mundur seperti ombak yang mengamuk, meninggalkan jauh dari kota ilahi dan berhenti di cakrawala. Hati banyak orang melonjak, hampir jatuh lemas ke tanah, hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu milik keluarga Ji, cermin kekosongan. Benar, seseorang mengguncang cermin Void untuk mengintimidasi makhluk-makhluk kuno itu. Itu masih belum menunjukkan kekuatan Dao ekstrim, hanya mengaktifkan gelombang tekanan, namun itu sudah menakutkan. Semua orang sulit membayangkan betapa menakutkannya pemandangan itu jika benar-benar ditampilkan. Itu pasti bisa menembus langit dan bumi, menguapkan samudera yang luas. Jika seseorang memiliki kekuatan ilahi yang cukup untuk mengaktifkan senjata Dao ekstrim, mereka dapat menyapu kekuatan apapun di dunia. Ini adalah senjata para kaisar kuno, kekuatan ilahi mereka dapat dilihat dengan jelas. Ye Fan juga terguncang. Dia memikirkan istana dewa dunia bawah di dataran es, tanah suci kuno dari 70 hingga 80 ribu tahun yang lalu, tetapi itu benar-benar diratakan oleh Raja Ilahi keluarga Jiang yang tak terkalahkan dengan tungku alam semesta abadi. Di masa lalu, dia masih skeptis, tapi sekarang, sepertinya itu kemungkinan besar benar. Senjata para kaisar kuno terlalu menakutkan. Hong! Fluktuasi meluap dari surga lainnya melonjak, dan cahaya hitam meluap ke segala arah. Raungan naga bergema di langit dan bumi, dan tekanan tertinggi hampir menghancurkan dunia ini. Senjata suci yang ditempa dari emas bermotif naga hitam, kuali pola naga. Satu-satunya senjata Dao ekstrim di dunia ini yang tidak diciptakan oleh tangan kaisar kuno. Semua orang terguncang, dan mereka semua hampir runtuh. Di bawah tekanan semacam ini, bahkan tokoh generasi yang lebih tua hampir tidak tahan. Di dalam kota suci, semua tanah suci memegang 3 senjata Dao ekstrim dari tanah terbuang timur, mengintimidasi makhluk kuno yang menakutkan. Dunia akhirnya menjadi tenang. Makhluk-makhluk kuno yang menyerang semuanya mundur ke cakrawala, tidak berani mendekat. Kedua belah pihak mengalami jalan buntu. Sangat mudah bagimu untuk mengeluarkan senjata Dao ekstrim dan membunuh mereka semua. Kenapa kau hanya mengintimidasi mereka? Kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Jika Anda melakukan itu, bumi akan diwarnai dengan darah, dan zaman kegelapan akan turun ke tanah gurun timur. Di cakrawala, makhluk-makhluk kuno berkumpul. Awan bergulung, dan sumber ilahi yang sangat besar muncul. Ada makhluk humanoid di dalamnya. Meskipun tidak keluar dari sumbernya, itu memancarkan tekanan spiritual yang menakutkan. Di kejauhan, bulu kera pertempuran suci bersinar dengan cahaya keemasan. Ia memegang senjata pembunuh yang tak tertandingi di tangannya, dan dengan matanya yang berapi-api, ia berubah menjadi awan dan menghilang dengan jungkir balik. Di dalam kota dewa, beberapa penguasa suci bergegas ke langit dengan senjata Dao ekstrim mereka di tangan, menghadapi makhluk-makhluk itu. Gelombang spiritual yang kuat melonjak seperti air pasang, menyapu langit. Kedua belah pihak tampak sedang berdiskusi. Akhirnya, sebuah suara menakutkan terdengar di hati semua orang. Jangan ganggu kedamaian kami lagi. Sebuah lubang hitam besar muncul di cakrawala. Mereka melintasi kehampaan dan menghilang dalam sekejap mata. Ini terlalu menakutkan.
Makhluk-makhluk ini sangat kuat. Ini adalah mimpi buruk untuk menjadi musuh mereka. Untungnya, mereka pergi. Semua orang memiliki rasa takut yang tersisa di dalam hati mereka saat mereka menghela nafas panjang. Di langit di atas kota ilahi, awan-awan membubarkan diri, dan matahari bersinar. Segalanya telah berakhir. Semuanya barusan seperti mimpi. Ye Fan terkejut. Sepotong sumber ilahi barusan tampak familiar. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia tiba-tiba menyadari. Di tambang yang mengarah ke Gunung Ungu, dia telah melihat serangkaian ukiran dinding. Di antara mereka, ada adegan Kaisar Agung Wuxi yang menindas seorang raja kuno wanita. Bagian dari sumber ilahi barusan. Terlalu mirip dengan yang ada di ukiran dinding. Semakin dia memikirkannya, semakin dia terkejut. Bukan hanya mirip, tetapi juga persis sama. Wanita dari ratusan ribu tahun yang lalu itu tidak dibunuh oleh Kaisar Agung dan masih hidup. Banyak pertanyaan muncul di benaknya, dan dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ada 9 urat naga besar yang melindungi Gunung Ungu. Medan semacam ini adalah satu-satunya di seluruh tanah gurun timur. Itu bahkan lebih menakutkan daripada sarang 10.000 naga. 9 urat naga besar semuanya mengandung sumber ilahi tertinggi dan mengandung makhluk kuno. Mereka berada pada tingkat yang sama dengan keberadaan menakutkan dalam sumber ilahi barusan. Sulit membayangkan tempat seperti apa Gunung Ungu di tengahnya. Setelah mempelajari kitab sumber-sumber surgawi, Ye Fan secara bertahap memahami bahwa ini adalah salah satu dari 9 dunia yang ekstrim. Itu berisi misteri ekstrim dari perubahan dunia. Keberadaan tertinggi macam apa yang memasuki Gunung Ungu sebelum zaman primordial yang membutuhkan keberadaan menakutkan di 9 urat naga besar untuk melindunginya. Apa yang dilakukan Kaisar Agung Wuxi setelah masuk? Ye Fan tidak bisa mengetahuinya. Dengan misteri ekstrim dari perubahan dunia, bagaimana seseorang berubah? Mereka benar-benar memasuki Gunung Ungu dan berhasil mundur. Apa yang didapat Tanah Suci? Dataran Tengah dan Gurun Timur menggunakan 5 senjata ekstrim. Mereka pasti mendapatkan warisan tertinggi setelah berhasil memasuki Gunung Ungu. Apakah Raja Ilahi Jiang Taixu masih hidup? Apakah dia diselamatkan? Kota Dewa gempar. Semua orang mendiskusikan hal ini. Pada hari ini, kota itu gempar. Semua jenis rumor muncul. Ada yang mengatakan bahwa Tanah Suci memperoleh rahasia Kaisar kuno dan melihat ukiran Kaisar Agung Wuxi. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang di dataran tengah melihat jasad Kaisar Wuxi. Setelah ratusan ribu tahun, mereka masih terlihat jelas dan hidup. Ada juga yang mengatakan bahwa Kaisar Agung Wuxi tidak mati sama sekali. Dia berada di dalam Gunung Ungu, duduk bersila di atas panggung Dao. Chapter 383 Membunuh Raja Dewa. Tubuh abadi Kaisar Wuxi, warisan Kaisar Wuxi, panggung Dao Kaisar Wuxi yang masih hidup. Di kota suci, kata-kata Kaisar Agung tanpa permulaan menjadi kata-kata yang paling sering disebutkan. Pada hari ini, semua orang mendiskusikannya, dan ada banyak pendapat yang berbeda. Tidak ada yang pernah memiliki pengaruh sebesar itu. Selama hal itu terkait dengannya, pasti akan menjadi fokus perhatian semua orang. Selain itu, ada fokus kecil lainnya, dan itu adalah Ye Fan. Dia telah memotong begitu banyak harta karun yang luar biasa, membuat banyak orang iri. Naga merah Taois telah menghilang tanpa jejak. Banyak orang tahu bahwa dia pasti takut. Bagaimanapun, dia pernah mengejar Dewa Suci. Sekarang pihak lain telah mengeluarkan senjata suci, dia pasti tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika orang-orang dari Tanah Suci menghalanginya di sini dan membawa senjata Kaisar Agung, bahkan jika metode naga merah Taois menantang surga, tubuh dan rohnya akan dihancurkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak senjata suci Kaisar Agung. Meskipun dia telah pergi, orang-orang dari keluarga teknik Genesis kuno tidak berani berselisih dengan Ye Fan. Selama naga merah Taois masih hidup, tidak masalah apakah dia ada di depan mereka atau tidak. Kali ini, panen Ye Fan terlalu melimpah. Nilai harta yang telah dia dan Nangong Ki potong tidak dapat diukur. Mereka mempesona dan membuat hati orang-orang bergetar. Serangga kuno sumber ilahi, kepala keluarga kerajaan kuno, 2 buah sumber ilahi seukuran kepala manusia. Ini saja sudah mencapai lebih dari 1 juta kilogram sumber ilahi murni. Semua orang yang hadir tercengang. Meskipun banyak orang memiliki latar belakang yang hebat dan telah melihat banyak pemandangan besar, mereka masih tercengang. Harta karun ilahi yang begitu besar akan membuat hati siapapun bergetar. Meskipun Nangong Ki telah mengalami banyak badai, wajahnya pucat saat ini. Dia merasa pusing dan jantungnya berdarah. Dia dan 3 Grandmaster teknik Genesis lainnya telah datang ke alun-alun Batu Al-Qaid beberapa hari sebelumnya.
Mereka telah menghabiskan banyak usaha dan hampir kehilangan vitalitas mereka untuk memilih 3 harta karun ini. Siapa sangka mereka masih kalah. Awalnya, dia ingin mengembalikan harta karun itu ke alun-alun Batu Al-Qaid untuk menghindari permusuhan karena keluarga teknik kejadian kuno umumnya tidak memasuki alun-alun Batu Tanah Suci untuk berjudi. Tapi sekarang, semuanya sia-sia. Tidak hanya organ tubuhnya yang terluka, tetapi dia juga telah benar-benar menyinggung alun-alun Batu Al-Qaid. Ini jelas bukan masalah kecil. Nangong Qi benar-benar ingin muntah darah. Terlepas dari harta langka yang terpotong, dia juga harus menyerahkan begitu banyak batu sumber. Semua orang begitu murah hati dan berhati hangat. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Anak-anak muda dari klan teknik Genesis kuno menatap wajah hitam itu, tidak menginginkan apapun selain bergegas dan menggunakan sol sepatu mereka untuk mengukurnya dengan kejam. Setiap orang dari mereka telah menderita luka dalam, menyebabkan mereka tidak bisa menahan amarah mereka. Anak nakal hitam kecil, aku akan mengingatmu. Seorang murid dari klan teknik Genesis kuno menunjuk satu jari ke arah Zhou Yuan, tubuhnya gemetar. Meskipun semua harta karun langka ini tersegel, masih ada cahaya warna-warni yang menguntungkan yang memancar ke segala arah, membuat mata seseorang terpesona. Hati mereka tergerak, terlalu banyak untuk diterima oleh mata. Tumpukan harta karun langka ditempatkan di sana, mengeluarkan cahaya yang tak ada habisnya, membuat seseorang tidak bisa membuka mata. Memikirkannya saja sudah membuat orang menjadi gila, banyak orang yang mengembangkan keinginan untuk membunuh dan merebut harta karun tersebut. Ini adalah tumpukan harta karun ilahi yang mengejutkan, seperti cerita fantasi. Berapa banyak orang yang telah melihat begitu banyak sekaligus. Bahkan anak-anak suci dan wanita suci bernapas dengan cepat. Dengan begitu banyak harta karun yang langka, apa yang tidak bisa dia lakukan? Mendirikan sekte, menukar kitab suci, membeli pil kuno, membeli senjata yang tak tertandingi. Semua ini membuat orang memiliki dorongan untuk melakukan kejahatan. Itu terlalu menggoda. Dan yang paling berharga adalah biji kilin, yang tidak termasuk di antara harta karun langka ini. Ye Fan sudah menyimpannya di kuali giok putih kecil dan menyegelnya. Cepat simpan. Sepertinya orang-orang tua itu sedang dalam pengaruh obat perangsang. Mata mereka merah, dan mereka akan menerkam kita, gumam Li Heishui dengan suara rendah. Bahkan anak-anak suci dan wanita suci memiliki keinginan untuk bergegas dan merampok mereka, belum lagi yang lain. Tabrakan. Ye Fan melambaikan lengan bajunya dan menyimpan semua harta karun langka itu. Untungnya, mereka semua adalah Divine Source. Jika mereka adalah sumber ilahi murni, itu akan menjadi gunung, dan akan sangat sulit untuk menyingkirkannya. Dengan lenyapnya harta karun ilahi, banyak tetua bergegas dan menariknya. Bagi mereka, badai yang disebabkan oleh Kaisar Agung Wuxi tidak ada hubungannya dengan mereka. Memecahkan masalah umur adalah masalah yang paling mendesak. Kalian orang tua terlalu kejam. Li Heishui mengutuk dan bergegas melarikan diri. Dia hampir terinjak-injak di bawah kaki orang. Pakaiannya hampir robek, dan sepatunya benar-benar terinjak. Lelang. Aku akan melelangnya di menara harta karun Skyfei. Dia tidak tahan lagi dan berteriak. Kerumunan itu tidak bubar, dan dia baru berhasil melarikan diri setelah 2 jam terjerat. Dalam 2 hari berikutnya, Ye Fan dan Pang Bo bersembunyi di menara harta karun Skyfei dan tidak berani keluar. Jika tidak, mereka akan dikepung kemanapun mereka pergi. Orang-orang dari seluruh tanah suci telah datang. Tujuan mereka jelas, mereka ingin membeli benih kilin. Bagi mereka, ini adalah benda suci yang tak ternilai harganya. Penaklukan Gunung Ungu telah menyebabkan badai besar. Berita mengejutkan menyebar terus-menerus dalam 2 hari ini, tetapi orang-orang tidak bisa membedakan yang benar dan yang bohong. Raja Ilahi Jiang Taixu masih hidup. Ketika berita itu menyebar, wilayah utara terguncang, dan seluruh gurun timur terkejut. Ini adalah satu-satunya berita yang telah dikonfirmasi. Seseorang yang hidup selama hampir 5.000 tahun. Dia benar-benar selamat setelah disegel selama 4.000 tahun. Kota ilahi mendidih, dan banyak orang tidak bisa tenang lagi. Berita ini terlalu mengejutkan. Tanpa diragukan lagi, pemenang terbesar kali ini adalah keluarga Jiang. Terlepas dari apakah mereka mendapatkan kitab suci Wuxi atau tidak, keluarga Jiang dapat dikatakan telah kembali dari perjalanan yang bermanfaat. Orang harus tahu bahwa Raja Ilahi Jiang telah menguasai teknik pertempuran suci, yang dikenal sebagai teknik suci paling kuat di tanah gurun timur. Tidak bisa dipercaya. Dia bertahan selama 4.000 tahun. Kehidupan Raja Ilahi benar-benar sulit. Sekarang keluarga Jiang memiliki 9 rahasia, siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Tidak ada yang bisa tetap tenang. Kemunculan Formula Do 9 rahasia mengguncang tanah gurun timur.
Banyak orang mendambakannya dan ingin mendapatkannya. Keluarga Jiang menjaga Jiang Taixu siang dan malam dengan senjata ekstrim, takut dia akan dimanfaatkan. Jiang Taixu memang berhasil diselamatkan, tetapi dia tidak berbeda dengan orang yang sudah mati. Tidak hanya tubuhnya yang hampir mati, tapi bahkan indera keilahiannya pun hampir padam. Setelah terjebak selama ribuan tahun dan kekurangan ki spiritual, bisa bertahan hidup sudah merupakan keajaiban terbesar di dunia. Raja ilahi Jiang Taixu sangat heroik di masa lalu. Dia mengejutkan dunia di usia muda, tetapi ketika dia dilahirkan kembali, dia sudah melewati masa jayanya. Banyak orang yang menyesalkan bahwa seorang jenius surgawi seperti itu berakhir seperti ini. Kolam ini setua kota ilahi dan memiliki efek penyembuhan yang ajaib. Ada legenda ilusi bahwa kolam ini pernah melahirkan naga sungguhan. Ini adalah satu-satunya ramuan penyelamat hidup sekarang. Keluarga Jiang tidak berhenti. Mereka membawa semua jenis obat-obatan spiritual dari keluarga dan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli metode penyelamatan hidup dari dunia. Secara alami, keluarga Jiang tahu bahwa Ye Fan telah memotong benih kilin. Beberapa tetua tertinggi datang untuk membelinya dengan harga tinggi untuk menyelamatkan nyawanya. Pada saat yang sama, lebih banyak orang datang ke Ye Fan dengan tujuan yang sama. Mereka ingin membeli biji kilin berapapun harganya. Beberapa orang tidak ingin Raja Ilahi Jiang yang lama hidup kembali. Yao Yuekong melihat ini dan segera membuat penilaian ini. Hati manusia. Ye Fan mengangguk. Kompetisi telanjang. Banyak orang ingin membeli benih kilin berapapun harganya. Banyak dari mereka adalah wajah-wajah yang tidak dikenal dan bahkan tidak menunjukkan wajah mereka. Tidak ada yang tahu dari faksi mana mereka berasal. Jelas sekali bahwa mereka ingin mempersulit keluarga Jiang. Li Heishui bahkan menduga bahwa jika mereka tidak bersembunyi di menara harta karun Skyfei, mereka akan dibunuh dan benih kilin akan dicuri. Ye Fan tidak keberatan. Dia memberi tahu keluarga Jiang saat pertama kali mereka bertemu bahwa obat dewa hanya untuk Raja Dewa Taixu dan bukan untuk orang lain. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Raja Ilahi Jiang yang telah diberikan kepadanya. Dalam 2 hari ini, kita akan menggunakan semua jenis obat spiritual untuk merawat tubuh Raja Ilahi yang sudah tua. Ketika dia sembuh, kita akan membutuhkan obat ilahi kilin untuk menyelamatkan nyawanya. Tetua tertinggi keluarga Jiang menjelaskan semuanya. Untuk saat ini, tidak disarankan untuk menggunakan obat dewa yang terlalu kuat untuk memperpanjang hidupnya. Ye Fan benar-benar ingin memberi mereka benih kilin, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, tetua tertinggi dari keluarga Jiang mengatakan bahwa mereka akan mengumpulkan cukup sumber ilahi untuk membeli obat ilahi. Dia memikirkannya dan tidak menyebutkannya lagi. Jika dia mengambil terlalu banyak inisiatif, keluarga Jiang akan curiga. Pada saat yang sama, dia tidak ingin satu-satunya obat dewa kilin di dunia punah. Dia memikirkan dan guo dari obat suci naga sejati yang dia dapatkan belum lama ini. Mungkin itu bisa digunakan sebagai pengganti. Angin bertiup sebelum badai. Dalam 2 hari ini, suasana di kota dewa jelas berbeda. Ada sedikit rasa penindasan. Jika bukan karena kekuatan tungku alam semesta abadi yang membuat musuh takut, Raja Ilahi yang lama pasti sudah terbunuh. Ketika berita itu menyebar, kota dewa terguncang. Semua orang terkejut. Meskipun semua orang menduga bahwa banyak faksi tidak ingin Raja Ilahi bangkit kembali, mereka tidak menyangka seseorang akan bergerak. Semua orang mengerti bahwa itu tidak akan berhenti di sini. Mungkin ini baru permulaan. Kebangkitan Raja Ilahi memiliki terlalu banyak pengaruh. Banyak faksi yang tidak ingin keluarga Jiang mendapatkan 9 rahasia. Keluarga Jiang bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka menjaga kolam transformasi naga siang dan malam dengan tungku dao ekstrim yang terbuat dari emas darah Phoenix. Ketika Ye Fan mendengar berita ini, dia segera mengundang para ahli dari semua pihak untuk menjadi saksi. Dia menyerahkan obat dewa kilin ke pagoda harta karun Skyfei untuk dilelang. Dia memberi tahu semua orang bahwa dia tidak memilikinya. Jika tidak, dia khawatir seseorang akan datang untuk membunuhnya keesokan malam dan mencuri benih obat dewa. Orang dalam kegelapan bahkan berani menerobos masuk ke kolam transformasi naga dan menyinggung perasaan keluarga Jiang, apalagi seorang pembudidaya kecil tanpa latar belakang apapun. Dapat diprediksi bahwa banyak faksi yang memiliki keinginan untuk bergerak. Di antara mereka, pasti ada tempat suci yang berpartisipasi. Ini adalah sosok kolosal di puncak awan. Dia tidak ingin menjadi umpan meriam tanpa alasan. Pada hari ini, kota dewa tiba-tiba menjadi tegang. Darah dan energi para ahli di kota itu seperti naga, samar-samar menembus kubah biru surga.
Bahkan jika mereka menyembunyikan aura mereka, jika terlalu banyak ahli yang tak tertandingi datang, mereka masih akan membentuk reaksi yang aneh. Banyak tokoh-tokoh besar yang khawatir. Ketika malam tiba, orang dapat dengan jelas melihat darah dan energi yang mengalir deras ke langit seperti naga. Darah dan energi itu seperti naga, menembus langit dan bumi. Melihat pemandangan yang begitu aneh, ekspresi banyak orang Siulian berubah. Alam apa yang telah dicapai oleh kultivasi seseorang untuk menghasilkan fenomena yang begitu menakutkan. Kota Dewa adalah tempat yang istimewa. Begitu seorang ahli yang tak tertandingi datang dengan niat membunuh, akan ada reaksi dari langit di malam hari dan itu akan benar-benar muncul. Seorang tokoh generasi yang lebih tua berkata. Tanpa diragukan lagi, banyak sosok menakutkan telah muncul di kota. Mereka mungkin akan melancarkan serangan yang dahsyat. Yevan menyerahkan benih obat dewa kepada seseorang untuk disimpan di depan banyak orang. Dia berlari keluar pada hari yang sama, tidak berani tinggal di pagoda harta karun Skyfey lebih lama lagi. Bahkan Li Heishui pun terkejut. Dia berkata dengan heran, Anda benar-benar menjadi komoditas panas. Semua tempat suci memiliki orang-orang yang mengundang Anda. Yevan juga merasa sakit kepala. Para orang suci dan orang suci semuanya mengirim undangan, dan keturunan dari berbagai sekte juga mengirim undangan. Tidak baik menyinggung perasaan salah satu dari mereka. Yang mana yang harus saya datangi? Semua faksi mencoba mengikatnya, jadi dia perlu memikirkan baik-baik bagaimana menangani hal ini. Li Heishui terkejut. Dia menunjuk ke undangan merah muda dan berkata, An Miaoyi mengundangmu. Sudah jelas bahwa dia ingin kamu menjadi tamunya. N. Chapter 384 Ekaristi mengejutkan kota dewa. Langit malam itu seperti air yang mengalir deras. Aliran kidarah yang menembus langit dan bumi naik ke langit seperti naga raksasa. Kapan saya akan memiliki kultivasi seperti itu? Yevan bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan di jalan. Li Heishui menghela nafas. Ini adalah sekelompok orang yang kejam. Aku yakin setidaknya ada beberapa Divine Lord di antara mereka. Mereka benar-benar ingin membunuh Raja Ilahi yang lama, Jiang Taixu. Mereka memang berani. Secara logika, dengan tungku ilahi alam semesta abadi yang melindunginya, kehidupan Raja Ilahi yang lama seharusnya tidak dalam bahaya. Tapi kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Yevan mengerutkan kening. Jangan bilang orang-orang itu memiliki senjata yang ekstrim. Li Heishui terkejut. Jika itu masalahnya, kota dewa mungkin akan musnah. Yevan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang akan datang dengan senjata ekstrim. Itu akan mengekspos identitas mereka. Akan ada perubahan mengejutkan di kota dewa dalam beberapa hari ke depan. Itu tidak akan berlalu dengan damai. Tidak lama setelah mereka keluar, mereka ditemukan. Keduanya dengan cepat naik ke udara dan menuju ke rumah kecil Suiwe, takut dikepung. Yevan tidak bisa menolak undangan Pangeran Xia. Ketika Nang Mongqi mempersulitnya, Xia Yiming dan Yao Yuekong angkat bicara untuk membantunya. Rumah kecil Suiwe tergantung di langit malam. Pemandangannya elegan, tetapi berbeda dari tempat lain. Tidak ada istana batu giok atau istana yang megah. Itu adalah dunia yang berbeda, sebuah ruang kecil yang dekat dengan alam. Ada hutan bambu dan lautan pinus hijau. Cahaya bulan tumpah ke bawah, dan mata air yang tenang bergemericik. Rumah kecil Suiwe, biara Miaoyu, dan menara Guanghan adalah tiga tempat paling elegan di kota dewa. Itu adalah tempat yang lembut yang bisa melemahkan ambisi seorang pahlawan. Namun gayanya sangat berbeda. Banyak orang melihatnya sebagai tanah yang murni di mana mereka dapat menemukan ketenangan pikiran, jauh dari kebisingan dunia fana. Faktanya, memang benar demikian. Bulan perak menggantung tinggi di langit, pohon-pohon pinus terlihat indah, mata air jernih mengalir di bebatuan, dan bangunan-bangunan kayu menghiasi lanskap. Rasanya sungguh seperti melampaui dunia. Ada semacam ketenangan di luar tiga alam. Itu berkabut, tenang, dan indah. Jangan bilang Pangeran Xia ingin mengundang kita. Li Heishui bertanya. Bagaimana itu mungkin? Dia memiliki sedikit ekor di belakangnya, jadi dia tidak berani melakukan apapun. Yevan tersenyum. Ngomong-ngomong, biarawati kecil berbaju putih itu benar-benar lengket. Dia mengikuti kakaknya sepanjang waktu. Mereka memiliki hubungan yang baik. Mereka memasuki hutan mata air yang jernih dan dituntun ke sebuah bangunan kayu oleh orang-orang dari Suiwe Little. Mereka segera bertemu dengan beberapa wajah yang tidak asing lagi. Jantung Yevan melonjak dan dia hampir pergi. Tubuh Raja Dewa keluarga Ji ada di sini. Jika dia merasakan sesuatu, itu akan menjadi masalah besar. Selain itu, ada juga bulan kecil, biarawati kecil, pangeran dari Xia besar, dan Yao Yuekong dari klan Ji.
Mereka tidak berada di menara kayu, tetapi di atas panggung yang tinggi, minum anggur sambil menghadap ke bulan. Bagaimana mungkin 3 cangkir saja sudah cukup? Itu tidak cukup untuk membasahi tenggorokan Anda. 3 guci lebih dari cukup. Pangeran Besar Sia tertawa. Tolong lepaskan kami berdua. Cahaya bulan itu seperti hamparan besar cahaya bulan putih bersih yang menaburkan hutan pinus. Peron yang tinggi itu sejajar dengan puncak pepohonan, sehingga orang dapat menyaksikan bulan dan menikmati pemandangan yang tenang dan indah. Di kejauhan, suara kecapi terdengar samar-samar. Beberapa gadis muda menari di bawah sinar bulan seperti Chang-e yang terbang ke bulan. Suasana itu sangat kabur dan mengharukan. Sungguh sulit untuk mengundang saudara Gu. Saya tidak bertemu dengan Anda selama beberapa hari. Ji Haoiwei tersenyum. Alisnya seperti pedang dan matanya seperti bintang. Karena benih obat ilahi, saya tidak berani keluar, Ye Fan menjelaskan. Pada saat yang sama, dia bertanya apa yang diperoleh tanah suci setelah Gunung Ungu ditembus. Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan warisan Kaisar Agung Wuxi? Li Heishui juga bertanya, saya mendengar bahwa seseorang melihat mayat Kaisar Agung Wuxi, itu sangat mirip dengan aslinya. Ji Haoiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun keluarga Ji saya juga menyerang Gunung Ungu, saya tidak tahu situasi sebenarnya. Namun, saya mendengar bahwa kami menemukan beberapa rahasia Kaisar Agung, jadi kami mundur dari Gunung Ungu. Ekspresi Ye Fan berubah dan dia berkata, seseorang berkata bahwa Kaisar Agung Wuxi sedang duduk di peron dan masih hidup. Ini tidak mungkin benar, bukan? Saya juga berharap begitu, tapi kemungkinan besar tidak mungkin. Tidak ada yang bisa hidup begitu lama. Ji Haoiwei menggelengkan kepalanya. Guru Taoyuan kecil, Anda tidak bisa datang dengan tangan kosong. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberi kami hadiah, tapi bagaimana Anda tidak bisa memberi hadiah kepada guai kecil? Senyum Ji Ziyue sangat manis. Cahaya bulan menyinari wajahnya. Di sisi lain, di bahu biarawati kecil itu, makhluk emas kecil itu menatap Ye Fan. Makhluk itu bersinar dengan cahaya keemasan dan tampak sangat cerdas. Itu adalah sumber guai kecil. Tentu saja tidak akan lupa, gumam biarawati kecil berbaju putih itu. Ye Fan mengeluarkan selusin Divine Source Beans dan meletakkannya di telapak tangannya. Ulat sutra ilahi langsung tidak bisa duduk diam dan ingin mengambilnya. Namun, ia sedikit marah dan memutar matanya ke arah Ye Fan. Aku memberimu Divine Source karena kebaikan hati, tapi kamu masih menatapku seperti ini. Aku tidak akan memberikannya padamu. Ye Fan menggodanya. Wosh! Seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari tubuhnya dan menyapu selusin Divine Source Beans. Itu bersembunyi di belakang biarawati kecil dan Ji Ziyue dan menatap Ye Fan dengan curiga. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Bahkan Ji Haoiwei berkata, jika seni ilahi ini dibudidayakan dengan sukses besar, bukankah Anda bisa merampok semuanya? Kamu adalah pencuri alami, kata Ye Fan sambil tersenyum. Segera, semua orang mengubah topik menjadi Jiang Taixu. Tidak ada yang menyebutkan siapa yang ingin membunuh Raja Ilahi karena itu terlalu sensitif. Mereka hanya mendiskusikan betapa kuatnya 9 rahasia, betapa ajaibnya kolam transformasi naga, dan betapa luar biasanya Raja Ilahi Jiang. Pangeran Xia Agung dan Ji Haoiwei sama-sama ingin membeli benih obat dewa. Mereka dengan bijaksana menyebutkannya kepada Ye Fan, mengatakan bahwa harganya bisa dinegosiasikan. Ye Fan tidak bisa menjanjikan apapun. Dia hanya mengatakan kesulitannya dan mendorong semuanya ke lelang istana harta karun iblis langit. Ji Haoiwei menatap langit berbintang dan berkata, semuanya, menurut kalian seberapa jauh sisi lain dari langit berbintang dari dunia kita? Apakah ada pembudidaya di sana juga? Mengapa saudara Haoiwei menyebutkan ini? Tuan muda istana iblis langit bertanya dengan bingung. Aku hanya merasa emosional untuk sesaat. Ji Haoiwei menggelengkan kepalanya. Hati Ye Fan bergetar. Dia merasa bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada teman sekelas yang datang ke dunia ini bersamanya. Seseorang di wilayah selatan telah membocorkan rahasia surgawi. Memang ada tamu dari alam luar. Buku-buku kuno Xia Agung kita menyebutkannya. Pangeran Besar Xia mengangguk. Oh, tolong beritahu saya, saudara Xia. Ye Fan sangat ingin tahu. Pangeran Xia yang agung menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya mendengarnya disebutkan oleh leluhur misterius. Sekarang, jika fisik ilahi itu berasal dari alam luar, apakah menurutmu dia bisa mematahkan kutukannya? Ji Haoiwei bertanya lagi. Wilayah selatan telah pergi untuk waktu yang lama. Aku ingin tahu bagaimana kabar teman-teman lama itu sekarang. Ye Fan memikirkan banyak hal. Baru pada larut malam Ye Fan dan Li Heishui pergi.
Mereka kemudian pergi ke biara Miaoyu untuk menepati janji. Pada akhirnya, Li Heishui dihentikan dan dibawa ke sebuah istana. Dia sangat tidak puas karena dia tidak bisa melihat An Miaoyi. Meskipun dia diundang ke istana oleh Ye Fan dan dapat dianggap sebagai tamu di balik pintu tertutup, Ye Fan tidak akan memiliki pikiran apapun. Dengan kelihayan An Miaoyi, dia lebih suka memilih anak dewa daripada dia. Faktanya, ini memang terjadi. Penampilan An Miaoyi memang tepat. Pada akhirnya, itu adalah untuk benih obat ilahi. Keturunan biara Miaoyu selalu memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan beberapa putra dewa yang paling kuat, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan biara Miaoyu. Ye Fan dengan tajam merasakan bahwa An Miaoyi tampaknya membela seseorang dengan membeli benih kilin darinya. Dia tersenyum dan menanggapi dengan bijaksana. Ketika mereka meninggalkan biara Miaoyu, hari sudah larut malam. Setelah mendengarkan penuturan Ye Fan, Li Heishui menghela nafas dan berkata, Ye Fan kecil sangat disayangkan. Kamu gagal terpilih. Kamu pasti tidak bisa menjadi tamunya secara tertutup. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya mengatakan yang sebenarnya. Seorang Miaoyi mungkin sedang membuat keputusan sekarang. Semua keturunan biara Miaoyu telah melakukannya. Biar saya pikirkan siapa yang akan dia pilih. Pasti seorang putra dewa yang kuat. Li Heishui merenung dengan hati-hati. Wanita seperti ini terlalu bermanfaat. Apa yang perlu dipikirkan? Ye Fan menggelengkan kepalanya. Meskipun Anda memiliki kesempatan untuk menjadi Master Tao Yuan di masa depan, ada banyak variabel. Yang terpenting, Anda tidak memiliki latar belakang dan tidak dapat dibandingkan dengan putra-putra dewa. Li Heishui menilai. Jika orang suci Yao Guang tidak ditekan, saya pikir An Miaoyi akan memilihnya. Sulit ditebak sekarang. Aku tidak tahu siapa orangnya, tapi kurasa dia sudah mengambil keputusan. Kamu benar-benar tidak ada hubungannya. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Keesokan harinya, Ye Fan mulai mengundang putra dan putri dewa ke sebuah perjamuan. Dia tidak bisa menghadiri mereka satu persatu, jadi dia hanya bisa mengundang mereka. Dia tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki orang-orang ini ketika mereka mengetahui suatu hari nanti bahwa dia memiliki tubuh suci. Ye Fan tidak pernah menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Pada sore hari itu, ketika dia muncul di alun-alun batu di Tanah Suci, seorang pria tua berambut putih muncul di taman batu yang sama, ditemani oleh Nangong Qi dan beberapa master teknik genesis lainnya. Kamu telah mengubah penampilanmu. Orang tua itu bersandar pada tongkat dan tampak tua. Tidak ada yang tahu berapa umurnya, tapi dia setipis tongkat dan tampak seperti kerangka. Siapa kamu? Jantung Ye Fan berdegup kencang. Dia terkejut menemukan bahwa lelaki tua itu hampir mengembangkan mata surga. Dua sinar cahaya melesat keluar dari mata keruh lelaki tua itu dan melihat penampilan aslinya. Nangong Qi memarahi, jangan kasar. Ini adalah Ouyang Ye senior dari dunia teknik genesis, satu-satunya orang yang sangat dekat dengan level Source Master dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seorang guru bumi sangat jauh dari guru surgawi. Orang tua dengan teknik genesis yang menakutkan ini telah berkultivasi selama entah berapa tahun, tetapi dia hanya mendekati level seorang master bumi. Bisa dibayangkan betapa tingginya tingkat guru Tao Yuan. Kamu tahu metode agung mengubah langit dan bumi, jadi kamu pasti sudah mendapatkan kitab asal. Ouyang Ye hanya tinggal kulit dan tulang, jadi dia tidak mungkin lebih tua. Namun, pada saat itu, dua sinar cahaya yang menakutkan melesat keluar dari matanya, dan itu sangat panas. Apa yang kamu inginkan dengan menghentikanku? Ye Fan terkejut. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit tenang adalah bahwa lelaki tua itu telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan sudah lama tidak keluar. Dia belum pernah melihat potret tubuh suci orang-orang dahulu dan tidak mengenalnya. Kami meminta Mahaguru Ouyang untuk keluar dari pertapaan karena kami ingin memberikan beberapa petunjuk. Nangong Qi tersenyum penuh arti. Baiklah, tidak masalah. Sampai jumpa besok di lapangan Batu Dayan. Ye Fan setuju tanpa ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi karena identitasnya telah terungkap. Dia menarik Li Heishui ke tempat yang sepi dan mengeluarkan platform giok misterius, bersiap untuk menyeberangi kehampaan. Namun, dia gagal. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa menyeberangi kehampaan sama sekali. Di dalam lapangan Batu Dayan, Nangong Qi bertanya, Mahaguru Ouyang, Anda mengatakan bahwa dia mengubah penampilannya. Seperti apa penampilannya? Ouyang Ye menekan tangan kanannya ke dalam kehampaan, dan sebuah tubuh nyata muncul. Itu adalah penampilan asli Ye Fan. Bagaimana ini mungkin? Itu dia. Orang-orang muda dari keluarga kuno teknik kejadian,
serta Nang Monkey dan Grandmaster lainnya, semuanya tercengang. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Ye Fan. Tubuh suci orang-orang dahulu menyebabkan malapetaka di wilayah utara dan menyebabkan gangguan yang tak ada habisnya. Dia bahkan membunuh para ahli muda dari tempat suci. Bahkan mereka telah melihat potretnya. Kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Gu Feng adalah Ye Fan, dan dia memiliki tubuh suci orang-orang dahulu. Nang Monkey berteriak, dan suaranya menjangkau puluhan mil. Pihak lain memiliki benda suci padanya, dan dia bahkan memiliki kitab asal. Ini adalah harta ilahi yang hidup, dan mereka harus menangkapnya. Raungan keras seperti itu terdengar oleh banyak pembudidaya di kota ilahi, dan mereka semua terkejut dan bingung. Murid-murid dari keluarga kuno teknik kejadian meraung dan menjelaskan kepada orang-orang apa yang baru saja terjadi. Daerah itu tiba-tiba gempar, dan semua pembudidaya mengejarnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Keluarga Jiang menekan kota ilahi dengan senjata pamungkas, tungku ilahi alam semesta abadi. Dia tidak bisa pergi. Kejar dia. Kita harus menemukannya. Jalanan kacau balau. Banyak orang berteriak dan mencari kemana-mana. 2 jam kemudian, banyak orang mendengar berita itu, dan kota suci terguncang. Gu Feng adalah Ye Fan. Ya dewa, Gu Feng yang terkenal di kota suci sebenarnya adalah tubuh suci orang-orang dahulu. Ini terlalu mengejutkan. Ketika para orang suci dan perawan mendengar berita itu, mereka tercengang. Orang yang mereka kejar benar-benar muncul tepat di depan hidung mereka, dan dia bahkan minum bersama mereka di meja yang sama. Chapter 385 Hua Longqi. Semua orang di kota itu juga tercengang. Apa artinya tanah suci orang-orang dahulu mendapatkan warisan dari guru Tao Yuan? Hasilnya sangat mengejutkan. Beraninya dia. Betapa beraninya dia datang ke kota suci untuk bertaruh dan terlibat dalam jenis pertempuran teknik kejadian yang berbeda dengan semua tempat suci. Menggunakan kotak batu musuh untuk memperkuat dirinya sendiri dan membuat nama untuk dirinya sendiri di kota suci. Tubuh suci orang-orang dahulu benar-benar luar biasa. Para tetua dan banyak pahlawan muda semuanya tercengang. Hasilnya membuat mulut mereka mengering. Tubuh suci orang-orang dahulu terlalu berani. Untuk melindungi Raja Ilahi yang lama, keluarga Jiang menyegel kolam transformasi naga dengan kuali alam semesta abadi. Pada saat yang sama, mereka terus berkembang sampai seluruh kota ilahi disegel. Ini untuk menghalangi orang-orang dalam kegelapan. Siapapun yang berani menyerang harus berpikir 2 kali terlebih dahulu. Dengan disegelnya kota ilahi, tidak ada yang bisa pergi. Keluarga Jiang bisa melakukan pembantaian dengan kuali alam semesta abadi. Ini mendominasi. Dominasi unik dari klan para leluhur. Mereka berani menyinggung Raja Ilahi dan tidak ragu-ragu untuk membunuh semua kultivator di kota ilahi. Karena itu juga Ye Fan tidak bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan. Seluruh kota ilahi disegel hari ini, dan tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Sudah berakhir. Kita tidak bisa pergi. Kota suci disegel. Li Heishui berkeringat dingin. Ye Fan dengan cepat menggunakan teknik transformasi langit dan bumi untuk mengubah penampilannya, lalu membantu Li Heishui mengubah penampilan aslinya. Setelah menguasai teknik Genesis, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun dia masih tidak bisa mengubah lanskap pegunungan dan sungai, mengubah penampilan beberapa orang sangatlah mudah. Selama kita tidak bertemu Ouyang Ye, tidak ada yang akan mengenali kita. Namun, kita tidak bisa bersama lagi. Kita harus berpisah. Tapi orang tua itu jelas tidak mudah untuk dihadapi. Dia sangat dekat untuk menjadi seorang Sosmaster. Mengejutkan bahwa dia hampir membuka mata surga. Saya tidak berpikir kita bisa bersembunyi darinya untuk waktu yang lama. Li Heishui mengerutkan kening. Ye Fan memijat pelipisnya. Dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Jika dia tidak bisa menemukan solusi, dia pasti akan mati. Kakak Heishui, kamu memiliki Divine Order milik orang tua itu. Bahkan jika mereka menemukanmu, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Aku akan memikirkan cara untuk menghindari Ouyang Ye. Ye Fan mengerutkan kening. Itu bukan solusi. Apa kau tidak dengar? Mereka bertekad untuk mendapatkan kitab sumber surga. Berapa lama Anda bisa bersembunyi dari mereka jika kota suci disegel? Li Heishui mondar-mandir, bagaimana kalau meminta bantuan dari Istana Iblis Langit? Saya pikir Yao Yue Kong adalah orang yang baik. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Sayang sekali, benih kilin ditempatkan di menara harta karun Skyfei. Li Heishui menghela nafas. Ye Fan tenang. Dia mengusap dagunya dan berkata, aku punya ide. Apa itu? Ye Fan membisikkan beberapa kata kepadanya.
Setelah Li Heishui mendengar ini, dia dengan tegas menolak, ini terlalu berisiko. Jika kita gagal, itu sama saja dengan mengirim domba ke mulut harimau. Ini adalah satu-satunya cara. Mungkin saya bisa membangun masa depan untuk diri saya sendiri. Aku tidak perlu diburu lagi. Ye Fan mengangguk dengan tegas. Ye Zi kecil, kamu tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Ye Fan mengambil keputusan dan berkata, jangan khawatir, langit tidak bisa menghentikanku. Kakak Heishui, cepatlah pergi. Ayo berpencar dan jangan sampai ketahuan. Berita bahwa Gu Feng adalah Ye Fan dan memiliki tubuh suci orang-orang dahulu mengguncang seluruh kota dewa. Seluruh kota gempar. Banyak pembudidaya tidak dapat mempercayainya. Adik laki-laki Gu Feng, dia. Yao Yue Kong tercengang. Aku juga tidak menyangka. Pangeran Xia terdiam beberapa saat. Dia tiba-tiba memikirkan banyak hal. Peri emas kecil di bahu biarawati kecil itu memutar mata hitamnya yang besar, menarik rambut biarawati kecil itu, dan memberi isyarat untuk beberapa saat. Xiao Guai, apa kamu mengatakan bahwa kamu sudah tahu dia bisa mengubah penampilannya? Wajah biarawati kecil itu semerah apel saat dia bertanya pada ulat sutera. Apa yang terjadi? Pangeran Xia bertanya. Xiao Guai mengatakan bahwa dia melihat Gu Feng mengasingkan diri dan menggunakan banyak sumber untuk meningkatkan kultivasinya, biarawati kecil itu menjelaskan. Bajingan kecil itu sudah tahu semua ini. Kenapa dia tidak memberitahu kita? Pangeran Xia terkejut. Ulat sutera memutar matanya ke arahnya dan berpura-pura melihat ke langit. Ia berdiri di atas bahu biarawati kecil itu dan mengabaikan semua yang ada di sekitarnya. Di sampingnya, Ji Ziyue bergumam pelan, itu benar-benar dia. Dia juga suka menyentuh dagunya. Tidak ada. Ji Ziyue meraih makhluk emas kecil itu. Biarawati kecil berbaju putih cemberut sementara makhluk emas kecil itu memprotes dalam diam. Namun, ketika ia melihat sumber dewa bergoyang di depannya, ia menempel di sisi Ji Ziyue tanpa rasa kesetiaan. Di biara Miaoyu, An Miaoyi sama terkejutnya. Dia merenung lama sebelum terkikik. Adapun orang-orang suci, banyak dari mereka segera mengambil tindakan dan menggeledah kota suci. Kali ini, mereka benar-benar dipermalukan. Mereka telah minum dan mengobrol dengan riang dengan yang diburu, tetapi mereka masih tidak bisa berkata-kata saat memikirkannya. Orang-orang dari bengkel batu Al-Qaid bingung dan jengkel. Mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Fan memilih tempat itu untuk bertaruh pada batu. Dia membuat contoh dari mereka. Gu Feng dari kota dewa adalah Ye Fan. Siapa orang di luar yang memimpin anjing hitam besar untuk merampok sumbernya? Sial, kita telah ditipu oleh mereka. Kecuali anjing hitam yang terus berteriak-teriak untuk menjadi hewan peliharaan manusia, yang lainnya palsu. Anjing hitam terkutuk itu. Banyak orang menggertakkan gigi saat menyebut Kaisar Hitam. Bagi banyak murid di Tanah Suci, dia adalah mimpi buruk hitam. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga kejadian kuno adalah yang paling agresif. Nangong Qi dan yang lainnya mencari kemana-mana, ingin menggali Ye Fan. Godaan dari kitab sumber surga terlalu besar. Bagi mereka, itu adalah kitab suci kuno tertinggi. Harus dikatakan bahwa Ouyang Ye sangat menakutkan. Meskipun dia tidak memiliki banyak nyawa yang tersisa, setelah menguasai teknik genesis, dia tidak kalah dengan Master Top. Dia seperti hantu, berkedip ke kiri dan ke kanan di kota dewa. Dia meminjam ki naga di bawah bumi untuk digunakan sendiri. Setelah kultivasinya mendekati kultivasi seorang guru sumber bumi, selama bumi ada, dia bisa menggunakan teknik dewa yang tak ada habisnya. Di matanya, dua cahaya ilahi menembus langit dan bumi. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari mereka. Dia hampir menguasai mata surga. Dia memiliki tubuh suci dari orang-orang dahulu. Bahkan jika Taois naga merah kembali, dia tidak akan bisa melindunginya. Kali ini, kita bisa membunuhnya secara terbuka. Semua tanah suci akan senang melihatnya. Kitab sumber surga, kitab suci tertinggi yang telah hilang selama bertahun-tahun, akhirnya melihat cahaya hari lagi. Kita harus mendapatkannya. Para murid dari keluarga kejadian kuno menjadi berani. Sekarang identitas Ye Fan telah terungkap, mereka tidak perlu takut bahkan jika mereka membunuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Saya akan menggunakan dia untuk memurnikan obat. Seorang anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun terbang melintasi langit, dan banyak orang mundur. Dia berpakaian putih dan bersih. Rambutnya hitam dan berkilau, dan kulitnya seputih salju. Matanya seperti permata hitam, bibirnya merah dan giginya putih. Dia sangat tampan, dan penampilannya akan membuat para wanita iri. Itu adalah Xia Zhouyu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua orang di kota dewa menerima berita itu. Kebanyakan orang keluar untuk mencari.
Jika mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk menangkap Ye Fan, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Dia memiliki kualiti miriat, pedang roh suci emas hitam bermotif naga, kitab sumber surga, dan banyak sumber ilahi. Dia benar-benar merupakan perbendaharaan ilahi yang sangat besar. Ye Fan menemukan bahwa dia akan menjadi daging Xuanzang. Hampir semua orang ingin menggigitnya. Baginya, ancaman terbesar adalah Ouyang Ye. Mata itu bisa menembus kehampaan dan melihat melalui semua rintangan. Selama seseorang dekat dengan mereka, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ye Fan sudah berpisah dari Li Heishui. Dia mengubah penampilan dan pakaiannya dan berjalan di tengah lautan manusia, menjauh dari area tempat Ouyang Ye muncul. Pada akhirnya, dia tiba di bagian barat kota dewa. Ada sebuah bangunan megah di sini, dan kolam transformasi naga ada di dalamnya. Sekarang, itu dijaga ketat oleh klan Jiang. Begitu dia mendekat, dia merasakan tekanan yang menakutkan. Tungku ilahi alam semesta abadi ditempa dengan darah burung phoenix dan emas. Namanya terkenal sejak zaman kuno. Sekarang, itu ada di dalam kolam transformasi naga, menyegel seluruh kota dewa. Siapa kamu? Teriak seorang pria parubaya. Tidak ada orang biasa-biasa saja di sini. Mereka semua adalah ahli dari klan Jiang. Selain Jiang Yifei, Jiang Kexuan, dan beberapa orang lain dari generasi muda, yang lainnya tidak memenuhi syarat sama sekali. Mereka semua adalah tetua. Klan Jiang mencari metode untuk memperpanjang hidupnya dari seluruh dunia. Saya di sini untuk menyelamatkan Raja Ilahi Jiang Taixu, kata Ye Fan dengan tenang. Metode apa yang kamu miliki? Pria parubaya itu terkejut, tapi matanya dengan cepat berkembang dengan dua berkas cahaya yang menindas saat dia menatap Ye Fan. Dia harus berhati-hati. Ini adalah masa kritis. Seseorang telah datang untuk membunuh Raja Ilahi yang lama, dan bahkan seorang tetua agung-agung meninggal karenanya. Jika bukan karena tungku alam semesta abadi, ahli yang menakutkan itu akan berhasil. Persilahkan tamu terhormat masuk, seorang pria tua mentransmisikan suaranya. Dia melewati 9 lorong dan tiba di sebuah taman. Tempat ini sangat hijau dan asri. Ada sebuah jembatan batu kecil yang dibangun di atas air yang mengalir. Wisteria melingkar di sekelilingnya, dan batu-batu aneh ditata. Pemandangannya sangat indah. Teman kecil, metode bagus apa yang kamu miliki? Seorang pria tua berdiri di depannya. Dia mengenakan jubah seputih bulan dan memiliki wajah yang baik hati dan ramah. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa umurnya. Saya memiliki 3 metode bagus yang dapat menghidupkan kembali Raja Ilahi yang lama. Ye Fan sangat percaya diri. Apakah ini benar? Mata lelaki tua itu menyerangkan 2 berkas cahaya saat dia mengukur Ye Fan, ingin melihat seluruh tubuhnya. Jantung Ye Fan melonjak. Ini adalah sosok setingkat dewa, kultivator. Bisa berspekulasi bahwa dia adalah Divine Lord dari klan Jiang atau sosok terbaik dari garis keturunan Divine King Jiang Taixu. Klan Jiang dibagi menjadi 2 cabang. Meskipun hanya ada sedikit keturunan dari garis keturunan Raja Ilahi, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan sihir yang luar biasa dan cukup untuk mengendalikan situasi. Metode bagus pertamaku adalah setengah botol mata air ilahi. Kata Ye Fan. Dia mengeluarkan labu giok dan mengocoknya. Suara air keluar dari dalam, dan dia menyerahkannya tanpa peduli. Orang tua itu menerimanya dengan lambaian tangannya. Dia membuka labu itu dan terkejut. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya Jiang Yun, keturunan Raja Ilahi. Teman kecil, ikutlah denganku. Ini adalah mata air dewa yang otentik. Itu diambil dari tanah terlarang zaman dahulu dan disimpan dalam botol batu giok. Hanya tersisa kurang dari setengah mangkuk, dan hampir habis. Senior Jiang, apa kau tidak takut aku di sini untuk membunuh Raja Ilahi yang lama? Ye Fan bertanya. Aku tidak takut. Ye Fan dan Jiang Yun berjalan ke istana bawah tanah dan masuk jauh ke dalam bumi. Kolam transformasi naga berada di bawah tanah. Istana bawah tanah diselimuti awan dan kabut, dan aura suci menyerang wajah mereka. Ki naga melonjak di bawah bumi, dan kekuatan ilahi bersirkulasi. Tentu saja, ada juga tekanan yang menggetarkan jiwa. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah kuali matahari ilahi. Meskipun tidak ada yang mengaktifkannya, itu masih menakutkan bagi jiwa. Saat Ye Fan memasuki kedalaman istana bawah tanah, kota ilahi berada dalam kekacauan. Semua orang mencari keberadaannya, dan banyak yang ingin membunuhnya dan mengambil nyawa tubuh suci orang-orang kuno. Sekelompok orang tua sedang bermeditasi di istana bawah tanah, menempati berbagai posisi penting. Mereka adalah tetua tertinggi keluarga Jiang atau Grandmaster dengan identitas yang menakutkan. Tanahnya tidak gelap, dan ada kolam transformasi naga di bagian terdalam istana bawah tanah.
Air di kolam itu berwarna putih susu dan sangat jernih. Ada tubuh seperti kerangka di tengahnya. Daging dan darahnya telah mengering sepenuhnya, dan tidak ada kilau sama sekali. Daging itu membungkus tulang-tulangnya. Dia terbaring tak bergerak di kolam transformasi naga seolah-olah dia telah lama kehilangan nyawanya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, dan dia tidak berbeda dengan sepotong kayu mati. Apakah ini Raja Ilahi, Jiang Taixu? Ye Fan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ada terlalu banyak rumor tentang dia, dan sulit untuk menghubungkannya dengan apa yang dia lihat. Di masa lalu, Jiang Taixu setampan batu giok, dan kekuatan tempurnya menghancurkan bumi. Kemanapun dia pergi, dia menarik perhatian dan merupakan pahlawan yang tak tertandingi. Berpikir kembali ke lebih dari 4.000 tahun yang lalu, dia penuh dengan kepahlawanan dan memandang rendah dunia. Melihatnya sekarang, dia seperti kayu bakar yang layu, kurus dan lemah. Betapa menyedihkannya hal ini. Seorang wanita cantik yang telah melewati masa jayanya dan seorang pahlawan di akhir hidupnya adalah kesedihan yang paling tak berdaya di dunia. Dia adalah seorang jenius dengan penampilan yang menakjubkan. Dia seharusnya menjadi kebanggaan generasinya, tetapi dia berakhir seperti ini. Itu membuat orang menghela nafas dan menangis.